Halo bosku, jumpa kembali bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa nih, hari ini Senin 31 Januari 2022, saya akan membacakan market review kita dengan episode Bank Sentral Eropa. So, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Mari kita awali pagi ini dari Global Economics Calendar. Yang pertama, ada dari China Composite PMI turun dari sebelumnya 52,2 menjadi 51 dari Bloomberg. Yang kedua, ada dari China Manufacturing PMI turun dari sebelumnya 50,3 menjadi 50,1 dari Bloomberg. Dan yang ketiga, ada dari China Non-Manufacturing PMI turun dari sebelumnya 52,7 menjadi 51,1 dari Bloomberg. Kita beralih ke Corporate News. Yang pertama ada dari PT Transcon Jaya Tbk atau TRJA menargetkan kinerja keuangan perusahaan bisa naik double digit di tahun 2022 dari kontan.co.id. Yang kedua, ada dari PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI berhasil membukukan laba bersih sebesar 28,03 triliun rupiah, tumbuh 66,8% secara year on year dari kontan.co.id. Dan yang ketiga, ada dari PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA membidik pendapatan dapat tumbuh hingga 50% di tahun 2022 dari kontan.co.id. Kemudian, pada perdagangan hari Jumat 28 Januari 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 34 poin atau sebesar 0,52% ke level 6.645. Sektor transportasi, teknologi, consumer cyclical, energi, industrial, properti, infrastruktur, finance, basic industry bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG hari ini. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 105 miliar rupiah. Cerita hari ini akan kita awali dari arisan Bank Sentral Eropa. Pertemuan Bank Sentral Eropa akan dihelat sebentar lagi. Kali ini kami melihat pendekatan lambat dari Bank Sentral Eropa akan kembali diperlihatkan terhadap kebijakan moneternya. Namun, arah kebijakan antara The Fed dengan Bank Sentral Eropa ini berbeda. Bank Sentral Eropa terlihat lebih mirip dengan Bank Sentral China yang dimana mereka masih ingin melonggarkan kebijakan moneternya. Bank Sentral Eropa sendiri pun sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan tingkat suku bunga hingga paruh kedua pada tahun 2023 mendatang. Alhasil, obligasi Eropa tengah terjebak di dalam aksi jual karena spread utama terus makin melebar. Pertumbuhan upah di Eropa mungkin mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2 tahun mendatang. Namun, tekanan dan urgensinya berbeda dengan yang terjadi di Amerika. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde sejauh ini paham betul betapa mudahnya memberikan goncangan terhadap pasar tatkala situasi dan kondisi sedang rapuh seperti ini. Keinginannya untuk menahan tingkat suku bunga menjadi salah satu perhatian utama bahwa perekonomian di Eropa masih belum pulih dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa kembali bangkit. Namun pada kenyataannya, imbal hasil utang pemerintah telah mengalami peningkatan karena banyak pelaku pasar dan investor yang melakukan spekulasi terkait hal ini bahwa Bank Sentral siap untuk mengurangi dukungan dan stimulusnya. Bank Sentral Eropa akan mencoba untuk mengurangi pembelian obligasi pada tahun ini dan mengakhiri stimulus yang diberikan selama pandemik. Meskipun mengurangi stimulus, namun bukan berarti tingkat suku bunga akan langsung dinaikkan. Pengurangan stimulus kemungkinan akan dilakukan dengan cepat sebelum tingkat suku bunga pada akhirnya menaiki kenaikan. Sejauh ini inflasi di zona Eropa mulai mengalami kenaikan dan tanpa kita sadari ternyata inflasi di Eropa sudah mulai berada di 5%. Namun Bank Sentral Eropa memproyeksikan bahwa inflasi akan mengalami penurunan hingga 1,8% pada tahun 2023 hingga 2024 dan akan berada di bawah 2% selepas tahun 2024 mendatang. Saat ini IMF sendiri tampaknya telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 di zona euro. Meskipun gangguan rantai
rantai pasokan telah mereda, namun pembatasan antara Rusia dan Ukraina akan menimbulkan situasi dan kondisi geopolitik yang baru akan memberikan tekanan. IMF sendiri menilai inflasi akan tumbuh 3,2% pada tahun 2022 dan menurun hingga 1,8% pada tahun 2023 dan 2024. Pertemuan Bank Sentral akan sangat dinantikan, perjuangannya akan sangat dirindukan. Yuk kita nantikan seperti apa sikap dari Bank Sentral Eropa pada tanggal 3 Februari mendatang. Cerita berikutnya datang dari minyak goreng. Kenaikan harga minyak sawit menjadi permasalahan di dalam negeri, di mana kenaikan dari harga minyak berdampak pada tingginya harga minyak goreng di pasaran. Berdasarkan rapat dengan DPR, Kementerian Keuangan akhirnya menurunkan batas maksimal harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana masing-masing menjadi 11.500 per liter dan 13.500 per liter berlaku mulai 1 Februari. Kementerian Perdagangan pada hari ini 27 Januari memutuskan untuk menetapkan batas maksimal harga minyak goreng curah 11.500 per liter, kemasan sederhana 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter berlaku mulai 1 Februari. Kebijakan ini berubah dibandingkan sebelumnya yang menetapkan harga minyak goreng eceran untuk seluruh jenis maksimal Rp14.000 yang berlaku di pasar retail modern mulai 19 Januari dan pasar tradisional mulai 25 Januari. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PHIPS per 20 Januari 2022, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp18.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.850 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp20.100 per liter. Tentu kita semua berharap kebijakan ini dapat membuat harga minyak goreng lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat. Sehingga berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.603 hingga 6.709. Kemudian berikut stock watch pilihan dari Pilar Mas. Yang pertama ada dari Arto, yang kedua ada dari Tebik, dan yang ketiga ada dari BBYB. Berikut dua saham pilihan dari Pilar Mas. Yang pertama ada dari PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp28,03 triliun, tumbuh 66,8% secara year on year. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 7.850 dan probabilitas sebesar 67%. Dan pada tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 8.650 dan probabilitas sebesar 84%. Yang kedua ada dari PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik, mengatakan akan fokus pada penambahan tenan atau penyewa tahun ini. Adapun target penambahan penyewa dipasang sebesar 3.500 tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2.600 dan probabilitas sebesar 52%. Dan pada tren dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3.600 dan probabilitas sebesar 57%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk market review kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mendownload research kami di website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.